Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين فصل في الوصية pasal tentang wasiat. Setelah kita selesai membahas atau menyelesaikan bacaan kita terkait dengan ilmu faraid atau warisan, di mana sudah dijelaskan orang-orang yang mendapatkan warisan termasuk bagian-bagian dari para ahli waris, termasuk juga sudah dijelaskan bahwa tidak semua ahli waris otomatis mendapatkan warisan, tapi bisa juga dia gugur oleh keberadaan ahli waris yang lebih kuat. Misalnya anak, maka kalau ada anak dari almarhum, anak itu bisa menggugurkan saudara, baik kandung, saudara sebapak maupun saudara seibu, laki maupun perempuan, semuanya gugur kalau ada anak dari almarhum. Begitu juga kalau ada bapak dari almarhum, maka saudara-saudara sekandung, sebapak maupun seibu semuanya juga gugur, tidak mendapatkan bagian dari almarhum. Juga sudah dijelaskan bahwa anak laki-laki itu akan mendapatkan bagian dari warisan kalau ada ahli waris yang lain setelah ahli waris yang lain mengambil bagiannya. Tapi kalau tidak ada ahli warisan lain, maka anak laki-laki itu mengambil keseluruhan dari warisan almarhum ataupun almarhumah. Nah, yang disebut dengan ahli asobah. Kalau tidak ada anak, maka bisa beralih kepada saudara sekandung, itu juga ahli asobah. Tapi kalau tidak ada saudara, ada paman di sini maksudnya adalah saudara dari bapak almarhum. Karena kalau saudara dari ibu almarhum almarhumah itu tidak termasuk ahli waris. Jadi misalnya ada orang meninggal dunia, kemudian dia punya paman tapi dari ibunya, artinya saudara ibunya, maka saudara ibu itu tidak mendapatkan warisan dari almarhum karena dia tidak termasuk ahli waris. Yang termasuk ahli waris itu adalah saudara dari garis bapak. Jadi almarhum meninggalkan paman, artinya saudara dari bapaknya, nah baru dia dapat warisan. Nah, itu sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Kemudian di akhir bahasan itu dijelaskan tentang bagian kakek apabila bertemu dengan saudara. Nanti ada namanya dalam mazhab Syafi'i masalah jadwal ikhwah, salah satu masalah yang diperselisihkan oleh ulama. Karena sebagian ulama menganggap bahwa kakek atau bapak dari bapak itu menggugurkan saudara dari almarhum.
Jadi kalau ada orang meninggal, kakeknya masih ada, kemudian dia punya saudara, tidak punya suami, tidak punya anak, ya hanya itu saja yang ada, maka menurut sebagian pendapat bahwa saudara itu gugur oleh keberadaan kakek, karena kakek itu sama kedudukannya dengan bapak. Tetapi mazhab Syafi'i, nah ini mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab yang tadi. Kalau dalam mazhab Syafi'i, maka saudara itu tetap dapat warisan sekalipun ada kakek dari almarhum. Karena menurut mazhab Syafi'i, kakek itu tidak bisa menggugurkan dari saudara, tidak bisa menggugurkan saudara kalau dalam mazhab Syafi'i. Nah itu di akhir sudah dijelaskan kemungkinan-kemungkinan yang diperoleh oleh saudara. Nah sekarang kita beralih ke masalah wasiat. Salah satu pola dari teralihkannya harta kepemilikan dari orang yang sudah meninggal dunia, di samping polanya adalah warisan. Jadi kalau ada orang meninggal, maka otomatis harta yang masih ada pada yang bersangkutan itu beralih kepada waris yang masih ada. Itu sudah otomatis, tidak perlu ada upacara, tidak perlu ada pernyataan, tidak perlu ada akad, karena memang itu sudah dari Allah, begitu ketentuannya. Jadi kalau kita meninggal, otomatis harta kita itu tidak lagi jadi milik kita. Jadi dia sudah diopermilikkan kepada ahli waris kalau punya harta pada saat meninggal. Nah itu yang cara pertama beralihnya kepemilikan seseorang. Makanya kalau kita masih hidup, agar harta kita itu tidak habis, pakai dia waktu kita masih hidup, jangan tunggu setelah mati. Karena kalau sudah mati ya apa tekadu, kita tahu ngadua, dan sudah tidak jadi milik kita, sudah tidak menjadi milik kita. Dan kalau sudah dipegang oleh anak-anak kita ya jadi milik anak kita, bukan jadi milik kita lagi. Muna ingat kita si anak jarin te sedekah nita, lalu kemudian ingat pe, dia tahu apa-apa. Maka daripada begitu, ini mau ini ndek, bagikan engkau mumpung ta masih hidup, kedong nita masih ngepeng-kepeng benangta, kedu kepeng benangta le hal si bagus-bagus, sinda tengang pahala untuk kita. Jadi kadu nafkahin keluarga, karena setiap suap nasi ataupun apa bentuknya yang kita berikan kepada keluarga, itu hakikatnya juga bagian dari sedekah kita. Dari sedekah itu tidak hanya yang kita berikan ke orang lain, termasuk simbang de senina de negadu belanja ini juga termasuk sedekah de. Simbang ta nak jarinta negadu belanja ke negadu mangan nginem itu juga termasuk sedekah ta dengan nak jarinta. Nah, begitu juga kepada pihak-pihak yang lainnya. Sehingga mumpung ta masih hidup, karena muntah mati kan itu dosa. Karena barang muntah mati memang deni TP, jadi jerai tengepeang tulak. Makanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu artinya sesungguhnya kita nih termasuk selepuk si embang kita si nenek, dua benda termasuk dalamnya itu menjadi langsung tulak karena ngepene si tuleh dia sudah Allah, dan Allah sudah menetapkan muntah mati duwe nu pindahangna sida Allah anang ahli waris si masyarakat. Nah inilah namanya warisan. Singenu aran warisan, ya aran warisan yang pindahnya itu karena kita sudah meninggal. Masih ada dua bandanta, maka otomatis beralih dengan namanya irs, bahasa Indonesianya warisan. Nah adapun kalau orang masih hidup,
Nah, maka dia bisa melakukan pengalihan kepemilikan kepada keluarganya atau kepada pihak-pihak lain dengan cara salah satunya namanya wasiat. Nah, wasiat itu kalau di dalam bab ini yang dimaksud adalah wasiat yang terkait dengan harta benda. Munda mesan le anak jarinda ku wasiat yang pada pocu-pocu sembahyang. Nah, ini dia wasiat tendarana. Lagu dena wasiat si kencan terbahas engke. Nah, ini dia wasiat dalam makna umum. Ya, pesan-pesan agama yang disampaikan kan tausiah kan ya. Nah, itu termasuk juga lagu mun ini bab si kenyangkan terbaca ini aja wasiat yang terkait dengan pemindahan kepemilikan oleh orang yang masih hidup kepada pihak manapun di mana dia mengalihkan kepemilikan itu dengan melaksanakan pengalihannya munawah mati. Jadi ini karena berpesan laun mun ku mati. Nah, ya redaksi salah satu redaksi wasiat. Laun mun ku mati, maka misalnya bede balik ini kumbeng masjid misalnya. Kumbeng amak kakami misalnya yang kata kumbeng adingku misalnya kumbeng saja melena sebut. Nah, iaran wasiat. Jadi kalau ada orang berpesan dan pesannya itu disandarkan kepada kematiannya, maka pesan itu disebut wasiat. Nah, beda bareng pemberian yang sifatnya langsung. Kalau itu ya ada namanya hibah, ada namanya hadiah, ada namanya sedekah. Siaran hibah pemberian cuma-cuma kepada pihak-pihak manapun yang diinginkan oleh pemilik harta. Kalau hadiah pemberian kepada pihak-pihak tertentu karena menghargai dan menghormati pihak yang diberikan. Yaran hadiah misalnya teberembeng anang guru teberembeng anang dengan tua teberembeng anang orang-orang yang kita muliakan lainnya. Nah, maka itu namanya hadiah. Nah, kalau sedekah itu pemberian yang diberikan kepada pihak-pihak dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaran sedekah. Ya mun ini aja ya mbembe anak dengan anak-anak yatim, fakir miskin, atau tetangga atau siapapun. Kalau tujuannya taqarrub ilallah, maka itu istilahnya atau namanya disebut sedekah. Nah, ya model-model pengalihan kepemilikan anak pihak lain. Nah, tetapi kalau yang hadiah, sedekah, hibah ini dilaksanakan pada saat si pemilik masih dalam keadaan hidup, masih hidup. Nah, dia tahu nak berembang, masih hidup dia tahu nak berhadiah, masih hidup dia tahu bersedekah. Nah, termasuk berwakaf nu bab sedekah, wakaf itu termasuk bab sedekah. Cuman nanti ada perbedaan dalam hal perlakuan terhadap wakaf. Tapi prinsipnya sama-sama min babis sedekah. Nah, adapun kalau wasiat ya perbedaannya barang si baru telunu adalah dia disandarkan pengalihannya pada waktu dia meninggal. Jadi mun bahasan tenu mun kuah mati maka kumbel lu meni. Ah, ini namanya wasiat.
kadakan angna kumbeng, kadakan angna ku sedekahang, kadakan angna ku hadiahang. Lagu mun angna ku hadiahang laun mun ku mati, kumbeng laun mun ku mati, ku sedekahang laun mun ku mati. Nah itu namanya wasiat. Jadi disebut di sini tajuzul wasiyatu, kanggo itu berwasiat bil ma'lum, dengan sesuatu yang sudah nyata ada dan sudah diketahui keberadaannya. Misalnya berwasiat balinera. Nah, wasiat balai ini laun mengkumate untuk ini. Nah, itu namanya berwasiat dengan barang yang sudah tertentu. Atau boleh juga bil majhul, ndek neman ketauan. Laun mun berbuat pada ini hukumate, laun mun berbuat memang berbuat. Laun mun jeri sekene ini deman jeri, deman tepia. Ampo kumate untuk lu meni. Maka itu namanya berwasiat ngadu barang yang majhul. Karena kan dia nemanara belum tentu najerian dah model tanam-tanaman. Laun mun beranak sompine dia neman ngumbe-ngumbe sompina. Nah, ini dah kanggo. Boleh kita berwasiat dengan barang yang belum ada. Jadi dia pada si jual beli. Menjual beli dia mun mana ra dia terganggu jual. Lalu beranak sompini ku jualin sida. Dia terganggu. Karena barangna dia mah karuan ara. Lalu mun wasiat je bau. Karena sifatnya pemberian. Yang mun jeri mau sida mun dia bente. Raja barang deman keruang nah lagu kanggu sah, artinya sah, mengenal boleh berarti sah wasiat itu dengan menggunakan objek yang sudah ada, duwe wah mulara wah penggitan wah tau terluena tau terwana, atau dengan si deneman ketahuan yang sudah ada maupun yang belum ada, sah wasiat itu. Jadi artinya kalau sah, maka nanti kalau dia meninggal ampuh nasi mulan di nara jeriara, maka itu menjadi hak orang yang diberi wasiat. Daun mun beranak sembini untuk masjid misalnya mun ku mati. Nah, terus mati ya mun beranak sembina, maka anak sembina wajib tembeng masjid karena ya wasiat almarhum. Dena kanggo terbagi waris itu. Dengan kanggo terbagi waris karena sudah diwasiatkan oleh yang punya menemati ini nanti akan menjadi milik dari siapa yang disebut diwasiat itu. Nah, jadi boleh berwasiat dengan objek yang sudah ada nyata atau dengan objek harta benda sideneman ara kanggo berarti sah. Nah, misalnya sebutnya di Mandara barangkun si beru ampun beranak sempina, maka anak sempi itu jadi milik orang yang diberi wasiat. Tapi kapan itu? Kalau dia meninggal. Kalau dia meninggal. Karena wasiat itu selalu begitu, mun kumate. Jadi harus redaksi mendenara redaksi nun deniaran wasiat kadang-kadang nah lagu beda menangna ku berwasiat ya menangna ku berwasiat ya kadang-kadang denara ongkap namun ku mati karena kata wasiat itu memang sudah diperuntukkan untuk makna penyerahan setelah mati. Ini misalnya saya berwasiat anak sempine laun, dia nama beranak sempine nih, anak sempine laun, kebetulan sempina Nina, Nina apa sempina betina. Nah laun muna beranak sempine anakna kubu wasiat, nang kita anak jarina. Laun muna beranak sempine, jadi ada kata wasiatnya.
Kebawasiat laun mun beranak sampine juang masjid, embeng madrasah, embeng lu menut. Nah, maka kata-kata itu menjadi wasiat namanya. Dan wajib dilaksanakan kalau dia meninggal dunia. Mun beranak sampina. Mun dina beranak ngombe ya aran dina beranak bapak. Yang dina beranak kan si janjina na anakna sementara dina beranak. Nah, kanggo no sah. Apalagi si memang apalagi si memang kubawasiat sampine untuk ini. Ini maknanya mun kumate laun sampine untuk ini. Ia maknana menana kubawasiat. Lagu munde nulang na kubawasiat laun mun kumate ngana laguna, nah maka itu juga namanya wasiat. Jadi kalau ada lapas redaksi laun mun kumate itu wasiat, atau tidak ada kata itu tapi dia menggunakan kubawasiat leanta pada laun mun ngene-ngene mbang ini, nah maka itu berarti wajib dilaksanakan setelah dia meninggal dunia. Nah, maka rukun wasiat itu pertama adalah adanya pernyataan dari yang punya hak. Si kedua adanya musi si bewasiat. Si ketelu adanya musobihi si objek yang diwasiatkan. Nah, si keempat ada musolahu si nerima wasiat. Nah, numpat yang harus ada. Kalau dia tidak ada redaksi wasiatnya, ya ndek urung wasiat. Mun denara pesan dena ngena wasiat, dena ngena laun mun kumate, denara ngena ngeno. Maka kalau seperti itu, ya janji biasa saja. Dengan berjanji dengan berjanji no ya mun penuhin janjina ya berarti dia sudah menunaikan kewajiban. Mun dena penuhin janjinya ya berarti dia berotang. Artinya ya tergantung ya. Mun ada dengan berjanji punawah mati berselesai urusan. Selesai urusannya. Artinya dena kanggo dengan si hidup nagih janji le dengan si hidup. Nah, yang pun munara dengan mati wa berjanji biasa selalu kita minta kepada siapapun menolak arak janjina almarhum sini agen derelaang lepas ya kan janjina. Karena hanya itu caranya melepas dia. Dena tawarisin janjina aja. Wahya berjanji ngembeng baturna apa misalnya pun mati di luar makan wah liwat tarang. Nah, beda barang wasiat ini aja. Mun wasiat ini aja harus terlaksanaan munoah mati. Jadi agenda depada yang berjanji barang wasiat. No wahya berwasiat lagi almarhum padahal sekedar berjanji. Denoah ngenep mun ku mati. Dia hanya bilang jemaah bulan mudi kumbang sidas kene pondeman datang bulan mudina juga mati. Nah, ande nembau tepita le keluarga almarhum hidup benar. Mbau janji naku nembang ku bulan mudi. Awa ihlasan dede nunggalang tiap batu rendah jadi beban mati. Jadi wa bebasan kan yang pun tak perlu ngingetang munara dengan mati, munara ninggalang otang, munara janjina pada maaf yang deh, pada ilasa, pada relaan, ya kenana. Karena memang selesai urusan dena bau tertagih le. Nah, beda barang wasiat ini, beda barang ngotang dalam bentuk materi. Munotang dalam bentuk materi maka bisa diambil dari harta almarhum. Dan bukan sekedar bisa tapi wajib. Jadi munara dengan mati bedaya otang maka wajib nebayaran si ahli waris.
lekan duwe almarhum. Lagu mundena berdua duwe almarhum una mati ada otangna ndekna wajib keluarga si hidup bayarana. Ndekna wajib secara hukum ya mun secara moral masa ndekna misalkan dia dengan tuana misalnya lagu secara hukum memang dia ada kewajiban jadi andina dia milih bayarana sabar si berembeng berotak berarti bitina sida doenda si nenek makanya muntang otangan kepen harus tersiap ndekna tulah mun dia dah siap dia dendek ngotana mun dia dah siap ndekna tulah dendek ngotanga kenapa karena munara dengan berotang ampun mati dengan si berotang itu terus dia nak berdaya apa-apa nak kudu berbayar dia nak wajib keluarga syarah bayarangan sida jadi andina dia nak milih bayarangan sabar sida berarti namuji dah si nenek dengan ujian terbaik doenda si nenek dengan cara ya den tulakan dengan si bro. Itu kalau dia tidak punya harta. Lagu muna berdua aja maka wajib dibayar dari harta almarhum. Wajib. Dari misalnya dia balik itu dijual, nanti hasil jualnya kalau bisa menutup hutangnya ditutup hutangnya seluruhnya. Apa nak bagi si ahli waris menebui si otang berdendera bagi sabar bagi sedih karena ditinggalkan oleh almarhum. Jadi dia selalu ada terbagi yaran rezeki lekan nenek rezeki lekan desida kadang-kadang dengan ahli warisnya modok karena almarhum duina anu si tambah rezeki lekan nenek kadang-kadang meninggal otang doang duit nah, darah terbagi bersabar memang dia rezeki lekan desida Allah. Nah maka wasiat almarhum terhadap harta benda yang dimilikinya juga menjadi bagian dari yang wajib dibayar, wajib ditunaikan kalau almarhum punya harta. Karena dalam Al-Quran disebutkan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan alwasiyatu lil walidain. Ini lain diwajibkan kepada kalian ini sebelum ayat waris turun. Apabila datang kematian artinya apa yang diwajibkan intaraka khairan kalau ada harta benda. Jadi khairan di sini maknanya amwal, duit benda. Di Al-Quran menyebut harta itu dengan nama khair. Kenapa? Karena seharusnya duit benda itu memang digunakan untuk kebaikan. Maka dalam bahasa Quran harta itu disebutnya khair. Kalau ada harta benda yang ditinggalkan diwajibkan untuk berwasiat. Kepada siapa? Ini sebelum ayat waris. Kepada kedua orang tua untuk kerabat dekat. Anak jeri. Nah lain sini deman ada ayat waris. Tapi begitu turun ayat waris maka Rasulullah SAW menyatakan la wasiyata liwarisin. Jara kanggo ahli waris nerima wasiat. Mulaja wajib. Lagu karena turun ayat waris berarti wahara bagian keluarga dekat dengan tua wahara bagiana keluarga dekat wahara bagiana. Nah maka tersisalah keluarga si jawaan. Nah keluarga si jawaan inilah yang dibolehkan oleh agama orang yang punya harta itu untuk berwasiat buat keluarga jauhnya sindena jadi ahli waris. Misalnya yang tidak jadi ahli waris papunda
karena manusia anak dah. Jadi papunda manjuran je papunda nu anak si paling tekeke. Terus dia mati begitu. Nah, adik-adiknya masih hidup. Berarti amararina bibina masih ada. Papunda nu. Nah, dia mun lekan sida dia akan mau warisah. Karena gugur si amak sai bibina. Jadi dia mau warisah. Nah, maka agenara mau lekan doenda berpesan sida. Laun mun ku mati ne papungku ne mbeng ini. Yang kunta ngangen. Bedang jadi sedekah deh itu. Karena waktu dia hidup degawe waktu dia hidup degawe muntah mati je kan wajar warisah tahu cara gawe yang muntah hidup ampun tegawe si bagus mau itebala. Jadi jangankan dikasih banyak, sekedar sesuap nasi yang kita berikan anak kita, papunta atau siapapun itu menjadi sedekah kita. Karena itu agenda nanti terutama munara model sing ini, pepu model sing ini, sinde nemu bagian. Nah ya nang ngoper wasiat no. Nah tapi wasiat itu dibatasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh lebih dari 1/3 harta siara. Jadi munda berdua harta benda misalnya 1 juta, si kanggo de wasiatan anang de keluarga jauhan jadi sindena ahli waris itu adalah lekan si 100 nu maksimal teleng desa sekian juta, teleng desa juta ia si kanggo de wasiatan dena kanggo lebih munara lebihna harus tengendeng izin anang ahli waris laku anak lebih nenu ne karena kan papungku ne masih beci masih belo urusana masih belo sekolahna jadi ku ngembangnya 50 juta lekan si 100 misalnya. Nah maka kelebihan lekan teleng dasa nu berarti sekitar siwa atau 12 juta itu harus dimintakan izin kepada semua ahli waris siara. Kerelaan deh si bolola juta ni agar dia mau. Namun rela selapuna baru aku nak kanggo 50 juta mau. Mun dena mele dena rela silain maka antak teleng dasa juta yang boleh diambil oleh cucu itu. Nah itu salah satu contoh wasiat yang dilaksanakan oleh dengan si masih hidup kepada salah satu dari keluarga dekat atau kadang-kadang keluarga dah bede sahabat de batur santer sing saling kangen saling tulungin sehingga karena saling kangen akhirnya wasiatana tahun mengku mati nu sahabatku sino mbeng ni. Nah itu juga wajib dilaksanakan sebelum bagi waris karena wasiat itu ia pertama tegawe sebelum si lain-lain. Setelah itu baru utangnya dibayar. Setelah itu baru dibagi waris sisanya. Jadi pelaksanaan wasiat itu lebih utamakan daripada bagi waris. Nah, cuman wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3. Nah, hal-hal lain yang terkait dengan wasiat insya Allah nanti kita lanjutkan pada pengajian tadi waktu yang akan datang. Mudah-mudahan kita masih tetap sehat walafiat dan kita semua mudah-mudahan bisa melaksanakan semua amalan kita baik terkait dengan ibadah maupun muamalah kita sesuai dengan hukum-hukum Allah, sehingga mudah-mudahan dengan itu kita diridhoi, diberkahi hidupnya dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
Wallahumma fi wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih Bapak Tuan Guru. Jamaah kaum muslim muslimat rahimakumullah. Pasal wasiat yang baru kita diberikan penjelasan. Dan ini masih akan ada penjelasan lanjutan. Namun perlu kita ketahui dalam pelajaran kita pada malam hari ini, jika di antara kita masih belum jelas tentang apa yang baru dijelaskan oleh guru kita, silakan bisa bertanya dengan tertulis atau langsung, atau pada saat yang bersamaan pada waktu itu kita berkepentingan, silakan Bapak Tuan Guru juga bersiap untuk akan memberikan penjelasan lanjutan. Terima kasih, mari kita bersama tutup pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.